Halo pemirsa, kembali lagi di One News Bola. FIFA resmi memperluas penyelidikan terkait skandal naturalisasi ilegal di timnas Malaysia. Setelah menolak seluruh banding yang diajukan Federasi Sepak Bola Malaysia atau FAM, kasus pemalsuan dokumen 7 pemain tersebut kini memasuki tahap yang lebih serius melibatkan 5 negara. Informasi lainnya pemirsa, Jackmania memastikan Stadion Utama Gelora Bung Karno akan dipenuhi warna oranye saat Persija Jakarta menjamu PSIM Jogja bertepatan dengan perayaan HUT ke-97 klub. Supporter Macan Kemayoran tersebut menyiapkan koreografi terbesar dan termahal. Pemirsa, inilah One News Bola selengkapnya. FIFA mengambil langkah semakin tegas dalam menangani skandal naturalisasi ilegal yang mengguncang timnas Malaysia. Setelah menjatuhkan sanksi awal kepada Federasi Sepak Bola Malaysia atau FAM dan 7 pemain naturalisasi pada September 2025, Badan Sepak Bola Dunia tersebut kini resmi memperluas investigasi ke ranah yang lebih serius. Sebelumnya, FAM dan para pemain didakwa melanggar artikel 22 Kode Disiplin FIFA terkait pemalsuan dokumen. Dalam temuan awal, FAM kedapatan menyetor data kakek atau nenek para pemain dengan klaim seolah-olah lahir di Malaysia. Sehingga memenuhi syarat naturalisasi untuk memperkuat tim nasional. Upaya banding yang diajukan FAM dinyatakan sepenuhnya ditolak oleh FIFA, membuat putusan sanksi tetap berlaku. Namun situasi menjadi lebih rumit ketika FAM dinilai gagal mengungkap siapa aktor utama yang melakukan rekayasa dokumen tersebut. Atas dasar itu, FIFA kini memerintahkan penyelidikan internal langsung kepada FAM, bukan lagi sekedar pemeriksaan data administrasi. Langkah ini menandai fase baru dari skandal yang semakin membesar. FIFA menegaskan bahwa pemalsuan dokumen bukan hanya pelanggaran disiplin, melainkan juga tindak kriminal lintas negara. Karena itu, penyelidikan tidak hanya berhenti pada aspek-aspek bola, melainkan diperluas hingga ke proses hukum pidana. Untuk memperdalam penyelidikan, FIFA menggandeng aparat penegak hukum dari 5 negara, yakni Brasil, Argentina, Belanda, Spanyol, dan Malaysia. Kelima yurisdiksi tersebut dipilih karena memiliki keterkaitan langsung dengan asal para pemain maupun pihak-pihak yang diduga ikut terlibat dalam manipulasi dokumen. Dalam pernyataannya, FIFA menegaskan pentingnya proses pidana untuk memastikan setiap individu yang berwenang, baik di dalam maupun di luar federasi, dapat dimintai pertanggungjawaban sesuai ketentuan hukum masing-masing negara. Tiga sosok disebut menjadi fokus utama tahap awal investigasi,
yaitu Sekretaris Jenderal FAM Datuk Nur Azman Rahman, serta 2 agen pemain berlisensi FIFA Nicolas Pupo dan Federico Moraes. Ketiganya diduga memiliki peran signifikan dalam rangkaian proses administrasi yang kini sedang diselidiki secara mendalam. Kelompok supporter Persija Jakarta, The Jackmania, memastikan Stadion Utama Gelora Bung Karno akan dipadati lautan oranye saat Macan Kemayoran menjamu PSIM Jogja. Laga pekan ke-14 Super League 2025 hingga 2026 itu memiliki makna khusus karena digelar bertepatan dengan HUT ke-97 Persija pada 28 November 2025. Pertandingan ini bukan sekedar duel biasa bagi skuad asuhan Persija maupun supporternya. Selain menjadi momentum ulang tahun klub, laga melawan PSIM juga merupakan kesempatan pertama Persija kembali tampil di GBK pada musim ini. Antusiasme publik ibu kota langsung memuncak. Terlebih Persija tengah berada dalam tren positif dengan catatan 5 kemenangan beruntun. Ketua Umum Jackmania, Diki Sumarno, menegaskan bahwa pihaknya memandang laga tersebut sebagai momen terbesar bagi supporter pada musim ini. Karena itu, The Jackmania tengah menyiapkan koreografi spesial yang disebut-sebut sebagai salah satu yang paling megah dan paling berbeda dari yang pernah mereka sajikan. Menurut Diki, koreografi itu tidak hanya akan ditampilkan di satu titik tribun, tetapi secara serentak di 3 sisi stadion. Meski enggan mengungkap tema detailnya, ia memastikan koreo yang disiapkan adalah karya terbaik, melibatkan proses panjang, biaya besar, dan ribuan anggota terlibat dalam pengerjaannya. The Jackmania memang dikenal kerap menghadirkan aksi koreografi spektakuler. Pada Liga 1 2023 hingga 2024, supporter berwarna oranye ini pernah membuat geger. Dengan menghadirkan karakter Goku dan Gohan di tribun GBK saat menghadapi Persebaya Surabaya. Namun menurut Diki, apa yang akan tampil saat laga Persija versus PSIM nanti bakal jauh lebih megah dan berbeda.
Kekecewaan akibat kegagalan timnas Indonesia menembus Piala Dunia 2026 masih terasa kuat di hati publik sepak bola nasional maupun para pemain. Perasaan itu juga dialami gelandang timnas Indonesia, Tom Hai, yang menilai skuad Garuda sebenarnya memiliki peluang besar untuk lolos. Skuad Garuda harus menghentikan langkah di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 setelah kalah dari Arab Saudi dan Irak. Meski pencapaiannya hingga babak tersebut sudah menjadi progres besar dibanding edisi sebelumnya, kegagalan tampil di ajang sepak bola paling bergengsi dunia tetap meninggalkan luka mendalam. Apalagi, inilah kesempatan terdekat tim Merah Putih menuju putaran final sepanjang sejarah. Momentum yang sempat terbuka lebar itu akhirnya tidak mampu dimaksimalkan. Tom Hai mengungkapkan bahwa kekalahan dari Irak menjadi pukulan terberat bagi para pemain. Ia mengaku tak mampu mengontrol emosinya usai laga tersebut. Menurut sang pemain, seluruh perjuangan yang dilakukan demi membawa mimpi masyarakat Indonesia terasa seketika runtuh. Ia hanya bisa menerima kenyataan yang ada meski berat. Pemain Persib Bandung tersebut mengenang kembali momen ketika pertama kali bergabung bersama timnas Garuda. Kala itu, skuad Garuda berambisi besar untuk mengamankan tiket Piala Dunia 2026. Bersama pemain lain seperti Ragnar Oratmangun dan Jay Itzes, mereka membawa misi besar yang diyakini bisa dicapai. Namun, usai duel kontra Irak, semua harapan itu terpaksa pupus. Pemain berusia 30 tahun itu menjelaskan bahwa sebenarnya para pemain sempat memiliki keyakinan tinggi sebelum laga tersebut. Mereka percaya diri bisa meraih hasil maksimal dan menjaga peluang menuju Piala Dunia tetap hidup. Sayangnya, kenyataan berkata lain. Segala usaha, kerja keras, dan pengorbanan yang diberikan tidak mampu berbuah hasil terbaik. Kekecewaan itu masih melekat hingga kini, menjadi pengingat bahwa perjalanan menuju panggung dunia belum selesai. Antusiasme publik dunia terus meningkat menjelang Piala Dunia 2026.
Turnamen edisi kali ini digelar di 3 negara, yakni Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Dengan MetLife Stadium, New Jersey ditunjuk sebagai venue terbesar sekaligus lokasi partai final. Namun di tengah gairah persiapan tersebut, sebuah keputusan politik Presiden Amerika Serikat Donald Trump justru memicu persoalan bagi sejumlah negara peserta. Kebijakan larangan masuk atau travel ban yang ditandatangani pada Juni lalu masih berlaku dan berdampak langsung terhadap para pendukung tim nasional. Salah satu negara yang terdampak adalah Haiti, yang baru saja memastikan tiket Piala Dunia untuk kedua kalinya dalam sejarah. Harapan supporter Haiti untuk menyaksikan perjuangan tim kesayangan secara langsung di Amerika Serikat terancam pupus. Larangan itu mencakup 19 negara yang dianggap pemerintah Amerika Serikat berisiko terhadap keamanan nasional. Kondisi tersebut membuat para pendukung Haiti harus menghadapi kenyataan pahit menjelang turnamen terbesar sepak bola dunia. Dalam kebijakan tersebut, Trump menetapkan larangan penuh bagi warga Afghanistan, Burma, Chad, Republik Kongo, Guinea Khatulistiwa, Eritrea, Haiti, Iran, Libya, Somalia, Sudan, dan Yaman untuk memasuki wilayah Amerika Serikat. Adapun pembatasan parsial diberlakukan bagi warga Burundi, Kuba, Laos, Sierra Leone, Togo, Turkmenistan, dan Venezuela. Diketahui pemerintah Amerika Serikat mengaitkan kebijakan itu dengan alasan keamanan nasional. Meski sejumlah pengecualian diberikan kepada pemain, ofisial, dan keluarga yang terlibat langsung dengan pertandingan Piala Dunia. Dalam laporan Politico menyebutkan bahwa supporter Haiti tidak masuk dalam kategori tersebut. Departemen Luar Negeri Amerika Serikat juga menegaskan bahwa aturan itu tetap berlaku menjelang turnamen. Situasi ini membuat para pendukung timnas Haiti praktis sulit hadir di stadion-stadion Amerika Serikat. Kendati demikian, timnas Haiti tetap berhak tampil penuh di Piala Dunia 2026. Para pemain dan staf dipastikan mendapat izin khusus agar tetap bisa bertanding sesuai jadwal yang telah ditetapkan.
Persib Bandung harus menunda kepastian lolos ke babak 16 besar AFC Champions League 2. Setelah takluk dari Lion City Sailors pada laga di Stadion Basin, Singapura, Rabu 26 November 2025. Diketahui pertandingan berlangsung ketat dan penuh drama sejak menit awal. Tuan rumah langsung mengejutkan Persib setelah Lennart Thai membuka keunggulan pada menit ke-9. Berawal dari umpan panjang Lionel Tan Wei Han, Thai yang lepas di kotak penalti. Mengeksekusi bola dengan tendangan lob yang melewati kepala Teja Pakualam untuk mengubah skor menjadi 1-0. Kemudian Persib merespon cepat. Dua menit kemudian, Frank Putros mencetak gol penyeimbang melalui sepakan mendatar. Usai menerima umpan dari skema sepak pojok pendek yang dibangun oleh Tom Haye. Skor 1-1 bertahan hingga jeda meski Lion City Sailors terus memberikan tekanan. Memasuki babak kedua, Persib tampil lebih agresif. Andre Ujung membawa Maung Bandung berbalik unggul 2-1 pada menit ke-56 lewat sundulan memanfaatkan umpan dari Tom Haye. Namun keunggulan itu tak bertahan lama. Enam menit kemudian, Sawal Anwar mencetak gol balasan dan membuat skor kembali imbang 2-2. Tuan rumah kemudian memastikan kemenangan pada menit ke-70. Lewat serangan balik cepat, Shahin Hami mengirim umpan panjang yang gagal diantisipasi Julio Cesar. Anderson Lopez lantas melepaskan tembakan mendatar ke sudut bawah gawang Persib dan mengubah skor menjadi 3-2. Persib berupaya keras mengejar ketertinggalan, namun hingga peluit akhir berbunyi, skor 3-2 untuk Lion City Sailors tetap tidak berubah. Hasil ini membuat Persib Bandung harus menunda peluang lolos ke babak 16 besar. Dengan laga penentu menghadapi Bangkok United menjadi kunci perjalanan mereka di fase berikutnya. Upaya menjaga lingkungan kembali mendapat dukungan dari dunia sepak bola. Klub Liga Italia Como 1907 mengambil langkah nyata dengan mendedikasikan sebagian keuntungan penjualan tiket musimannya untuk program penghijauan di Indonesia.
Melalui inisiatif tersebut, klub berjuluk Ilariani itu membantu penanaman 13.000 pohon di Bukit Pati Ayam, Kudus, Jawa Tengah. Program ini menjadi bukti bahwa sepak bola tidak hanya berbicara soal kompetisi di lapangan, tetapi juga dapat memberi dampak positif bagi lingkungan dan masyarakat. Komo 1907 menegaskan bahwa partisipasi mereka merupakan bentuk tanggung jawab sosial sekaligus komitmen untuk mendukung keberlanjutan ekosistem global. Bukit Pati Ayam dipilih karena kawasan tersebut tengah menghadapi persoalan lingkungan cukup serius. Kondisi lahan kering, minim vegetasi, dan ancaman kerusakan ekologi membuat wilayah itu membutuhkan reboisasi dalam skala luas. Dengan penanaman 13.000 pohon, diharapkan kualitas tanah, udara, serta keseimbangan ekologi dapat kembali pulih secara bertahap. Selain itu, program ini juga memberi harapan baru bagi masyarakat sekitar untuk kembali hidup berdampingan secara lebih harmonis dengan alam. Como 1907 sendiri merupakan salah satu klub dengan basis pendukung terbesar di Liga Italia. Tribun-tribun Stadion Comunale Cicinigaglia hampir selalu penuh pada setiap pertandingan. Menjadi sumber energi sekaligus pemasukan signifikan bagi klub. Melalui keuntungan itulah mereka menyalurkan kontribusi ke Indonesia. Secara prestasi, Como 1907 yang dimiliki oleh grup Jarum tengah menjalani musim yang cukup positif. Klub tersebut kini berada di peringkat ke-8 klasemen sementara Liga Italia. Memperlihatkan perkembangan menjanjikan setelah kembali menancapkan kuku di kompetisi elit. Inisiatif penghijauan di Kudus ini diharapkan menjadi langkah awal yang menginspirasi berbagai klub sepak bola dunia untuk melakukan kontribusi serupa. Reboisasi di perbukitan Pati Ayam bukan hanya menanam pohon, tetapi juga menanam harapan baru bagi masa depan lingkungan Indonesia. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan pemirsa. Terima kasih telah bergabung bersama kami. Sampai jumpa di One News Bola berikutnya. Setiap pukul 8:30 malam hanya di kanal YouTube TV One News.com.